Tema homili saya pagi ini tentang mengenal dan mencintai Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada satu statement bijak dari seorang perempuan suci, Santa Faustina. Dalam buku hariannya dia menulis begini, semakin baik aku mengenal Engkau Tuhan, semakin berkobarlah kasihku kepadamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, apa yang dikatakan oleh Santa Faustina mau menunjukkan bahwa kasihnya kepada Tuhan itu seiring dengan pengenalan dia akan Tuhan. Maka dia katakan, semakin baik mengenal Engkau Tuhan, semakin berkobarlah kasihku kepadamu. Maka mengenal Tuhan adalah sesuatu yang penting supaya kasih kepadanya juga akan semakin bertumbuh. Seperti kita jumpai atau kita lihat dari Nabi Yosua yang kita dengar dari bacaan pertama. Yosua adalah seorang nabi Tuhan yang mengenal betul Tuhan yang ia wartakan sabdanya. Maka kepada seluruh bangsa Israel, dia berkata tegas, jika kamu menganggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapakah kamu akan beribadah. Mereka disuruh memilih. Kepada dewa-dewa yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau kepada dewa orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Lalu Yosua berkata, tetapi aku dan seisi rumah kami, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Luar biasa Yosua ini. Dia berani berkata, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Bapak-bapak sekalian, dengan sakramen baptis, Anda menjadi nabi di tengah-tengah keluarga. Tugas bapak-bapak adalah membawa seisi rumah menjadi orang-orang yang beribadah kepada Tuhan. Silakan cek sendiri. Apakah seisi rumah sudah beribadah kepada Tuhan? Ibu-ibu sekalian, juga dengan rahmat pembaptisan kalian menjadi nabiah, nabi perempuan di tengah-tengah keluarga.
tugas kalian sama. Membawa seisi rumah menjadi orang-orang yang beribadah kepada Tuhan. Maka kalau ada isi rumah, ada anggota keluarga yang belum beribadah atau yang malas beribadah, tugas Anda belum selesai. Karena tugas kenabian ini konkret. Membawa diri seperti Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Bagaimana Bapak Ibu sanggup menjadi nabi-nabi di tengah keluarga? Gak usah jauh-jauh, mulai dari keluarga. Membawa seisi rumah menjadi orang-orang yang beribadah. Kalau ini sudah berhasil, bawa anggota lingkungan. Entah Anda ini pengurus lingkungan atau tidak, bawa anggota lingkungan menjadi orang-orang yang beribadah. Kalau tidak bisa hadir dalam kegiatan di lingkungan, minimal beribadah kepada Tuhan di rumah ibadah gereja. Ini Bapak Ibu, beribadah ini akan ditentukan oleh sejauh mana kita mengenal Tuhan dan mencintai Tuhan. Kalau kita mengenal Tuhan betul, kita mencintai Tuhan betul, akan menjadi seperti Nabi Yosua dan anggota keluarganya, menjadi orang-orang yang beribadah. Pengalaman Petrus yang dikisahkan dalam Injil kurang lebihnya sama. Petrus sebagai seorang rasul Yesus, dia terus-menerus belajar mengenal Yesus, mengenal Sang Guru. Maka ketika banyak murid Yesus yang meninggalkan dia, yang mengundurkan diri dan tidak lagi menjadi murid-murid Yesus, Yesus tanya kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Dengan kata lain, kalau mau pergi silakan. Kalau mau ikut seperti mereka silakan. Petrus menjadi juru bicara dari ke-12 muridnya. Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Bagi Petrus dan teman-temannya, tidak ada orang lain yang harus diikuti untuk sampai kepada hidup yang kekal selain Yesus. Maka dia berikan argumentasi setelah mengatakan, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Argumentasinya pertama, sabdamu adalah sabda kehidupan yang kekal. Gak ada orang yang bisa berbicara seperti engkau, yang kata-katanya itu bisa membawa hidup yang kekal. Lalu argumentasi yang kedua, dia katakan, kami telah percaya dan tahu bahwa engkaulah yang kudus dari Allah. Bisa jadi Petrus katakan waktu itu dalam hati, aku enggak bisa meninggalkan engkau, Yesus. Nah, engkau sungguh-sungguh yang kudus dari Allah.
Petrus sungguh-sungguh mengenal Yesus. Maka dia mencintai dia dan ingin mencintai sepanjang hidup. Maka dalam Injil Yohanes kita tahu apa yang Yesus tanyakan setelah Yesus bangkit. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Ini pertanyaan Yesus. Benar Tuhan, aku mengasihi engkau. Petrus mengasihi Yesus karena dia mengenal betul Yesus, Sang Guru ini. Dia mau komit untuk hidup sebagai seorang murid Yesus, sebagai seorang rasul sampai mati. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak muda, anak-anak kecil, mari kita terus belajar mengenal Tuhan. Terus belajar mengenal Tuhan Yesus. Supaya seperti Petrus percaya dan tahu. Ini penting. Tidak cukup hanya tahu, tidak cukup hanya percaya. Percaya dan tahu. Percaya karena tahu. Tahu maka kemudian percaya lebih baik. Maka gunakan waktu yang ada untuk membekali diri makin mengenal Tuhan. Supaya bisa makin mencintai Dia. Mencintai Tuhan sepanjang hidup. Beribadah adalah salah satu bentuk konkret dari pengenalan dan cinta akan Tuhan. Terlibat dalam berbagai bentuk pelayanan di tengah umat adalah bentuk lain dari ungkapan pengenalan dan cinta akan Tuhan.